Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru memberikan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dan pembebasan BBNKB 2. Penghapusan denda ini berlaku sejak 1 Agustus hingga 31 Agustus mendatang. Dalam upaya membantu warga selama pandemi COVID-19, Gubernur Sumatera Selatan memberikan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dan pembebasan BBNKB 2. Di sisi lain, kebijakan ini dilakukan sebagai upaya pemulihan ekonomi Sumsel agar merangsang kembali roda perekonomian dan meningkatkan PAD. Ia berharap dengan pulihnya ekonomi serta adanya peningkatan PAD maka akan lebih banyak anggaran yang dapat dibelanjakan ke infrastruktur. Dia pun berencana memberikan diskresi untuk mengurangi pokok pajak kepada wajib pajak yang lebih dari 1 tahun. Penghapusan denda dan bunga pajak dalam masa pandemi menghadapi 17 Agustus Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Dengan ini kita mulai. Sementara itu, mahasiswa asal Lubuk Linggau Dede Hidayat mengaku penghapusan denda pajak kendaraan yang diberikan Gubernur Sumsel Herman Deru sangat membantu. Karena dengan pemutihan itu, ia yang seharusnya membayar pajak berikut denda sebesar Rp350.000 menjadi lebih murah, sekitar Rp215.000 saja. Reporter Betanika Susmanda, juru kamera Al-Hadi Parit, palpres.com. Seleksi calon pegawai negeri sipil Kabupaten Banyuasin kembali dibuka. Saat ini sudah dibuka pendaftaran ulang seleksi kompetensi bidang dari 1 hingga 7 Agustus nanti. Setelah sempat tertunda karena pandemi COVID-19, seleksi CPNS Kabupaten Banyuasin kembali dibuka, khususnya pendaftaran ulang seleksi kompetensi bidang. Untuk itulah, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyuasin mengingatkan peserta yang lolos seleksi kompetensi dasar untuk segera mendaftar ulang. Tanggal 3 Agustus, setelah kami data baru 34 orang yang melakukan pendaftaran ulang. Nah, untuk sisanya kami harapkan sesegera mungkin kan tanggal 7 limitnya. Dan kepada para peserta, kami harapkan tidak terlambat untuk datang ke lokasi ujian yang direncanakan di gedung Bold Sriwijaya. Kepala BKPSDM Banyuasin Hazairin Zaini menyebutkan, dari 410 peserta yang lolos ada 304 peserta yang sudah mendaftar ulang. Apabila hingga 7 Agustus pukul 23:59 waktu Indonesia Barat tidak mendaftar ulang, peserta dianggap mengundurkan diri. Reporter dan juru kamera Budi Alamsyah, palpres.com. Pemirsa, Polrestabes Kota Palembang akhirnya menetapkan YouTuber prank kurban sampah Edo dan Diki sebagai tersangka. Naiknya status tersebut karena dinilai terbukti memuat konten video pembohongan publik demi meraih keuntungan. Edo dan Diki sepertinya tidak belajar dari kasus Ferdian Palengka. Dua YouTuber ini membuat video membagikan daging kurban bersampah. Akibatnya, YouTuber asal Palembang ini ditetapkan sebagai tersangka. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Anom Setiaji mengatakan, penetapan tersangka terhadap dua YouTuber ini karena sudah memuat konten video pembohongan publik demi meraih keuntungan. Para tersangka ditangkap di rumahnya, Perum Mega Asri Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin. Polrestabes Palembang melakukan pengungkapan atas sedikit keonaran di tengah masyarakat berkaitan dengan uploadnya satu konten video oleh tersangka tentang masalah daging. Jadi ternyata hoax atau prank, ternyata isinya sama. Oleh karenanya dalam perkara ini yang diupload pelaku pada hari Jumat atau bertepatan dengan hari raya Idul Adha. Kemudian hari Sabtu kami lakukan penangkapan terhadap bersangkutan. Setelah kami lakukan patroli cyber dan juga merespon dari keluhan dan aduan dari masyarakat yang kami terima. Dalam pembuatan konten itu antara tersangka, salah satu tersangka dengan beberapa yang terlibat di situ itu adalah orang tua kandung dan orang tua angkat. Sehingga sudah kami lakukan pemeriksaan terhadap bersangkutan. Kapolrestabes Palembang menjelaskan, video prank tersebut merupakan settingan yang sudah direncanakan YouTuber ini. Mereka melibatkan orang tua dan orang tua angkat mereka. Tersangka Edo mengakui bahwa konten video yang diunggahnya merupakan settingan semata. Dia mengaku menyesal dan tidak menyangka video tersebut membawanya ke jeruji besi. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Puluhan masyarakat yang tergabung dalam pemerhati
Pemerhati Organisasi Sosial dan Ekonomi Republik Indonesia Sumatera Selatan serta Aliansi Keluarga Besar Kemenak Sumsel bersatu menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi Sumsel, Senin 3 Agustus 2020. Dalam aksinya, massa menuntut Kejati Sumsel untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumsel karena diduga penyalahgunaan jabatan. Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Pemerhati Organisasi Sosial dan Ekonomi Republik Indonesia Sumsel dan Aliansi Keluarga Besar Kemenak Sumsel bersatu menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi Sumsel, Senin 3 Agustus 2020. Dalam aksinya, massa menuntut Kejati Sumsel untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumsel karena diduga terkait penyalahgunaan jabatan. Menurut Desri Levri, Ketua Umum POS RI, pihaknya menduga Kakanwil Kemenak Sumsel telah menyalahgunakan jabatannya sejak menjabat 2016 lalu hingga sekarang, yang mengakibatkan negara merugi ratusan miliar rupiah. Jadi yang ini serius. Serius meminta kami percayakan dengan kawan-kawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk menindaklanjuti lebih dalam, melakukan lidik, memanggil kepala, jangan sebut tamu, nuntut, apa sebut tamu, orangnya ada tuntut, meminta agar memeriksa Kepala Kemenak Sumatera Selatan yang melakukan pencak dugaan yang kami uraikan di laporan pengaduan, dirilis pers. Petunjuknya jual beli jabatan KKN, proyek. Masalah ini sudah berlarut-larut, banyak yang jadi pahlawan nak tindak lanjut ini diduga. Desri mengatakan, bila dalam pemeriksaannya nanti terbukti bersalah, ia mengharapkan agar segera diproses secara hukum yang berlaku. Selain itu, apabila tuntutan ini tidak ada tindak lanjut, dia memastikan bakal melakukan aksi damai lagi dengan massa yang lebih besar. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Seperti tahun-tahun sebelumnya, staf Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan kembali melakukan pemotongan hewan kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha Sabtu 1 Agustus 2020. Dalam prosesi pemotongan hewan kurban yang digelar di Balai Pelatihan Kesehatan Sumsel itu, setidaknya 6 ekor sapi disembeli dan dagingnya dibagikan kepada yang berhak. Seperti tahun-tahun sebelumnya, staf Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan kembali melakukan pemotongan hewan kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha Sabtu 1 Agustus 2020. Dalam prosesi pemotongan hewan kurban yang digelar di Balai Pelatihan Kesehatan atau Bapelkes Sumsel itu, setidaknya 5 ekor sapi disembelih dan dibagikan kepada yang berhak. Menurut Bendahara Panitia Kurban, Tri Kaniawati, sapi-sapi yang dikurbankan tersebut merupakan arisan para staf Dinkes Sumsel. Kalau untuk pemotongan hewan kurban oleh staf Dinas Kesehatan itu kurang lebih sudah 20 tahunan yang lalu dimulai. Jadi memang staf Dinas Kesehatan melalui pemotongan bulanan mengumpulkan untuk bersedia beribadah di Dinas Kesehatan. Jadi kita selalu hewannya adalah sapi. Ya. Jadi kita tahun ini 6 ekor sapi, tapi satunya kita sumbangkan ke masjid di daerah Sungai Lais. Jadi siapapun yang bersedia untuk bersedekah, beribadah, itu silakan kita fasilitasi untuk mengikuti ibadah kurban di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Reporter dan juru kamera Sulis Utomo, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Depi bersama tim redaksi Sumsel 24 jam dan Harian Umum Palembang Express mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.